warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena senantiasa mencurahkan nikmat, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Jumat, kita masih dapat berkumpul bersama di masjid yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan ibadah Jumat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh terbaik bagi kita semua. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, saya selaku khatib mengajak khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi hadirin sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam surat Al-Hujurat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yaitu adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jika kita membaca Al-Quran tentang apa yang disebut umat, maka biasanya yang sering kita mendengar adalah sebagai khairu ummah, bahwa umat Islam ini sebagai umat yang terbaik, umat yang terpilih, seperti di dalam surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu bahwa umat Islam, kita semua ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam bentuk fi'il madi, kuntum, kalian sudah terbukti sebagai khairu umat, sebagai umat yang terbaik. Nah, tadi disebutkan di dalam lanjutan ayat itu kriterianya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Selalu memerintahkan kepada perbuatan baik, tentu saja disertai dengan contohnya. Tanhauna 'anil munkar, selalu mencegah diri sendiri, mencegah keluarga, mencegah orang lain dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, dan juga beriman kepada Allah. Jadi ada 3 kriteria kenapa disebut khairu ummah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lalu kemudian kalau kita membaca surat Al-Baqarah ayat 143, maka ada lagi kriteria umat yang disebutkan di dalam ayat itu, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai ummatan wasaton, sebagai ummatan wasaton, sebagai umat yang berada di tengah-tengah, siger tengah bahasa Sundanya. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi bagi semua manusia. Nah, yang ingin saya bahas ini adalah ummatan wasato ini. Kalau khairu ummah tadi sudah sering kita bahas, lalu kemudian apa yang disebut ummatan wasato? Nah, hadirin rahimakumullah, wasato ini adalah bahasa Arab, itu berarti berada di tengah-tengah. Dia terlalu tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Dari kata wasaton inilah kata wasit itu ada. Wasit ini adalah juru tengah, juru penengah gitu ya. Penengah di antara 2 kubu yang sedang bertanding. Karena dia penengah, dia menjadi juri, dia menjadi pengadil di lapangan.
maka tidak boleh memihak kepada salah satu kubu atau kubu yang lain. Tidak boleh menzalimi kepada kubu yang satu, lalu kemudian tidak boleh menguntungkan yang lain. Oleh karena itu, menurut Ibnu Katsir, wasaton, ummatan wasaton ini, atau kata wasaton ini ditafsirkan juga sebagai al-adlu, keadilan, umat yang adil. Makanya seorang wasit itu harus adil. Kalau terlalu berat sebelah, pertandingan bisa berjalan kacau balau, bahkan bisa merugikan pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan haknya. Nah, itu umatan wasato berarti adalah kita memang harus memiliki atau sikap yang moderat di tengah-tengah, dan pada saat yang sama kita juga harus berlaku adil. Umatan wasato seperti apa sebetulnya yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, hadirin rahimakumullah, tentu saja contoh atau teladan dari Rasulullah yang harus kita ikuti. Yang pertama, Rasulullah begitu menekankan kepada kita keseimbangan antara ukhrawi, duniawi dan ukhrawi. Konon pernah ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, dia bercerita dengan penuh bangga. Ya Rasulullah, saya ini sudah mengikuti engkau ya Rasulullah dengan penuh taatan, penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Saya itu siang hari selalu melaksanakan ibadah puasa, tidak makan, tidak minum. Dan malam hari saya jarang tidur karena beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya lebih memprioritaskan ketaatan, keimanan kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan keluarga. Kata Rasulullah, jangan seperti itu, engkau bisa celaka. Kenapa? Karena di dalam Islam itu la rohbaniyah fil Islam. Tidak ada kerahiban di dalam Islam itu. Islam tidak mengenal kerahiban. Konsep kerahiban yang terjadi pada saat itu adalah ketika pemimpin agama dari Nasrani itu kemudian dia lebih banyak menghabiskan seluruh hidupnya untuk agama. Tinggal di gereja, tidak membangun keluarga, tidak terlibat dalam urusan-urusan duniawi. Hanya aktif di gereja, kemudian memberikan pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan spiritualitas terhadap Tuhannya. Sehingga bisa dimaklumi di zaman itu kalau seorang rahib itu tidak perlu bekerja, tidak boleh menikah, tidak terlibat dalam urusan-urusan sosial. Kata Rasulullah, di dalam Islam tidak ada yang seperti itu. La rohbaniyah fil Islam. Tidak ada kerahiban. Engkau harus beribadah kepada Allah, tetapi jangan melupakan keluarga. Engkau harus melaksanakan hak-hak Allah, memenuhi hak Allah, tetapi juga hak-hak adaminya harus dipenuhi. Nah, sehingga di dalam ayat yang lain disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Engkau harus mencari kehidupan akhirat dari apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa nasib kamu di dunia. Nah, jadi ada semacam tawasud atau dalam bahasa lain tawazun, keseimbangan. Tidak boleh terlalu miring. Tidak boleh 90% ada di masjid terus, 10%-nya hanya untuk urusan duniawi. Tapi betul-betul harus seimbang. Nah, disinilah kemudian kita mendapatkan pemahaman kenapa Rasulullah itu agak mencela sahabatnya, bahkan kalau seperti itu bisa masuk neraka.
Karena hidup di dunia ini bukan sekedar untuk mengabdikan diri atau menghabiskan waktu untuk ibadah ritual saja, tetapi juga harus seimbang dengan ibadah sosial. Dari mulai keluarga, tetangga harus baik dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan urusan-urusan yang lainnya. Di tempat pekerjaan, di lingkungan sosial, kita harus terlibat di sana. Sehingga ada menjadi ummatan wasaton. Nah, oleh karena itu, maka yang pertama ini, keseimbangan antara ibadah ritual dengan ibadah sosial harus menjadi teladan dari Rasulullah yang diikuti oleh kita semua sebagai implementasi dari wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Nah, sehingga Rasulullah selalu mencela kalau misalnya ada orang yang selalu sholat tetapi mengabaikan tetangganya. Di dalam ayat yang lain sebutkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus menghormati, berbuat baik kepada tetangganya. Nah, jadi hubungan-hubungan sosial kemanusiaan selalu ditekankan oleh Rasulullah supaya kita sebagai umatnya tidak menjadi orang yang egois, hanya mementingkan kesolehan individu, kesolehan kita sendiri, tetapi melupakan urusan-urusan duniawi. Jadi itu yang pertama tentang keseimbangan antara ibadah ritual dengan ibadah sosial. Lalu kemudian yang kedua yang dicontohkan oleh Rasulullah tentang ummatan wasato, itu bagaimana Rasulullah begitu menganjurkan dan bahkan meneladani, mencontohkan kepada kita semua bagaimana antara bekerja, antara mendapatkan penghasilan dengan berbagi dengan orang lain, antara ikhtiar dengan sedekah. Nah, Rasulullah termasuk yang sangat seimbang di sana. Bahkan mungkin dalam kacamata kita yang dalam tanda petik mungkin agak pelit, ini Rasulullah sepertinya terlalu mudah sekali untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Sehingga disebutkan bahwa Rasul itu sangat mudah sekali kalau ada masalah sahabatnya maka diberikan sedekah, diberikan padahal Rasulullah itu bukan orang yang kaya, bukan umat yang termasuk agnia, karena waktunya lebih banyak juga untuk melayani kepada kepentingan umat Islam pada saat itu. Tetapi kan Rasulullah melihat bahwa yang diberikan oleh Allah itu bukan sekedar rizki yang didapatkan dalam bentuk materi, dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, tetapi Rasulullah melihat bahwa rizki Allah itu dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk tubuh kita yang begitu bermanfaat dan memiliki fungsi yang lebih sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Sehingga Rasulullah memandang bahwa tidak ada alasan bagi beliau untuk tidak memberikan zakat, infak, sedekah secara mudah. Bahkan kita sering mendengar bagaimana misalnya ketika Rasulullah meminta para sahabatnya untuk wajahidu fi sabilillah bi amwalikum, maka para sahabat langsung berlomba-lomba untuk mengeluarkan hartanya untuk bersedekah dan berjihad fi sabilillah bi amwalikum itu. Kita mendengar bagaimana misalnya Abu Bakar Siddiq itu tidak tanggung-tanggung, semua harta bendanya itu disedekahkan untuk keperluan jihad fi sabilillah kepada Rasulullah. Rasulullah sampai menangis karena dia tahu Abu Bakar tidak meninggalkan apapun lagi, harta apapun lagi di rumahnya.
itu langsung disedekahkan, digunakan untuk jihad amwal. Ya Abu Bakar, kenapa semuanya diserahkan? Abu Bakar bukan orang kaya juga, tapi mengeluarkan hartanya semua. Kenapa semuanya digunakan untuk jihad fisabilillah? Bagaimana untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, cukuplah Allah dan Rasulnya bagi keluarga kami. Luar biasa. Kalau kita melihat Utsman bin Affan, itu lebih hebat zakat infak sodakohnya. Kenapa? Dia sebagai pengusaha yang kaya raya, sahabat yang kaya raya itu adalah Utsman bin Affan. Sehingga konon pernah membawa bahan makanan pokok yang diangkut oleh unta dan kemudian ditawar oleh orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu di saat paceklik. Utsman, gimana kalau dibeli ini 2 kali lipat? Wah, tidak mau. 2 kali lipat sangat sedikit keuntungannya. 5 kali lipat tidak mau, 5 kali lipat. 10 kali lipat tidak mau. Kata Utsman, mau nggak bayarnya 700 kali lipat dari harga biasa? Wah, tidak ada yang bisa membayar 700 kali lipat. Ada, kata Utsman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat sedekah yang diberikan oleh Utsman yang begitu banyaknya itu memang dilandasi oleh keyakinan, keimanan yang sangat kuat. Nah, disinilah kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 29 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataquda malumam mahsura. Janganlah engkau terlalu membelenggu tanganmu di dalam leher seperti ini, tetapi juga jangan melebarkan tanganmu. Nah, ini adalah gaya bahasa yang sangat penuh sastra yang tinggi, yang itu artinya jangan terlalu pedit, jangan kita sulit untuk mengeluarkan zakat infak sedekah, tetapi juga jangan terlalu berlebihan. Yang dimaksud berlebihan ini adalah bagaimana kita berinfak, zakat infak sedekah tapi kemudian diumumkan, diperlihatkan kepada orang lain, atau bahkan mungkin sampai mengabaikan kebutuhan diri dan keluarganya. Nah, kondisi wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti itu adalah sebagai wasato, sikap yang pertengahan. Nah, ini kadang-kadang kan kita menghitungnya untuk sedekah, zakat infak sedekah itu dari gaji gitu ya, atau pendapatan yang kadang-kadang kita agak kesulitan juga hanya mengeluarkan zakatnya saja. Zakatnya itu kan 2,5% misalnya untuk penghasilan nanti atau profesi atau yang lain. Tapi kadang-kadang kita enggan untuk berinfak sedekah melebihi dari itu. Sehingga bisa dikatakan kita itu agak maglulatan ila unukika. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, di dalam khutbah Jumat ini saya ingin menegaskan kembali pentingnya menjadi ummatan wasata. Demikian khutbah yang pertama yang bisa sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd.
Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi di dalam khutbah kedua saya hanya ingin menyimpulkan saja bagaimana sebagai umat Islam kita harus menjadi khairu ummah, juga menjadi ummatan wasato. Banyak makna dari ummatan wasato ini yang baru saya bahas disampaikan dalam khutbah pertama, yaitu keseimbangan di dalam ibadah ritual dan sosial, dan juga keseimbangan di dalam mengeluarkan zakat mal, zakat sedekah atau jihad maliyahnya itu, antara pelit dengan terlalu berehan. Nah, kita harus ada di tengah-tengah dan kita harus semuanya mencontoh kepada teladan Rasulullah dan para sahabatnya. Banyak makna yang lain dari ummatan wasato yang perlu atau bisa dikaji nanti di rumahnya masing-masing. Akhirnya mari kita tutup khutbah Jumat ini dengan membaca doa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an